mari kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu berdoa. Jadi kita sudah berdoa, kemudian sebelum kita masuk ke materi kita akan mengerjakan dulu. Kalau kemarin kita sudah mengerjakan surat Al-Kautsar, sekarang kita mengerjakan hafalan surat Al-Fil. Silakan salah satu maju ke depan, Mas Dawala, untuk memimpin membaca surat Al-Fil. Kita baca bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Dawala. Dimulai dari tahun basmalah 1, 2, 3. Belajar tentang apa kemarin? Tentang surat Al-Fil itu artinya apa? Kemudian surat Al-Fil itu terdapat di urutan surat yang keberapa? 96. Nah, kemudian terdapat pada juz berapa? 30. Juz 30 atau sering juga disebut dengan juz amma. Kemudian dalam surat Al-Fil itu ada berapa ayat? 8. Kemudian apa pesan pokok yang ada di dalam surat Al-Fil? Ya, jadi di dalam surat Al-Fil itu menjelaskan bahwa perintah Allah untuk bersyukur dan yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini adalah materi kita yang sebelumnya. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang apa tadi? Tentang anak soleh. Nah, di antaranya apa? Di antaranya nanti kita akan pelajari satu tentang salam. Ada yang tahu pengertian dari salam itu apa? Kemudian yang kedua, nanti kita akan pelajari tentang tolong menolong. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang ciri-ciri orang munafik. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Pak Guru ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami makna salam dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna tolong menolong dan bisa menyebutkan contohnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri munafik. Sebelum masuk ke materi, Pak Guru ingin mengabsen dulu kehadiran kalian. Ya, jadi yang namanya Pak Guru bilang kecil ya. Yang pertama, Mbak Cika.
Mas Arzak, Mas Daula, Mbak Dominika, Mbak Nilam. Sebelum masuk materi seperti biasa, Pak Guru ngetes dulu konsentrasinya. Ya. Sekarang cara mengecek konsentrasi kalian itu perintahnya sekarang berbeda. Jadi dengarkan baik-baik. Kalau nanti Pak Guru bilang kata bos, kalau ada kata bos, silakan nanti diikuti. Tapi kalau tidak ada kata bosnya, berarti tidak di. Paham sampai sini? Kita coba. Kata bos, angkat tangan kirinya. Angkat tangan kanannya. Ya, berarti konsentrasinya belum siap. Ingat tadi apa punya? Kalau ada kata bos silahkan diikuti. Kalau tidak ada kata bos tidak usah diikuti. Siap? Kita coba satu lagi. Kata bos angkat tangan kirinya. Kata bos turunkan tangan kirinya. Angkat tangan kanannya. Berarti yang belum konsentrasi cepat satu orang. Oke, berarti kita sudah siap ya untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan didengarkan, ini ada video. Masuk dalam materi yang pertama, yaitu adalah salam. Kalian tahu salam itu artinya damai. Salam juga bisa berarti hormat atau ucapan. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalian tahu bagaimana bunyi salam? Nah sekarang bunyi salam yaitu ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mempunyai arti semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah kepada kalian. Selanjutnya, selain mengucap salam, ada kewajiban dalam menjawab salam tertera pada Quran Surat An-Nisa ayat ke-86 akan Ibu bacakan kembalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsaniha aw rudduha. Yang artinya apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Selain salam, kita juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk saling menolong orang lain. Sikap tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan salah satu perintah Allah yang harus kita laksanakan dalam sehari-hari. Nah, selain salam dan serta menolong orang lain, yang terakhir yaitu adalah munafik. Munafik artinya berpura-pura. Di sini ada ciri-ciri munafik. Yang pertama, apabila berbicara selalu berbohong. Yang kedua, apabila berjanji selalu mengingkari. Dan yang terakhir, apabila dipercaya mengkhianati. Jadi anak-anak, Ibu harapkan kalian di rumah bisa menerapkan saat mengucap salam, suka menolong, dan jangan pernah melakukan hal yang munafik atau yang tidak disukai Allah SWT. Demikian pelajaran bab ke-8 bersama Ibu Radit Anggarini. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperhatikan tadi videonya? Ya? Nah, kira-kira dari video tadi bahas tentang apa saja? Terus apa lagi? Apa lagi? Kita mulai dari pertama dulu tentang salam. Tadi salam adalah artinya apa? Damai. Kemudian bunyi salam
warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perintah dari salam tadi ada dalam surat apa? Surat An-Nisa. Berapa? 86. Dan artinya pada intinya kalau kalian mendapatkan penghormatan dari orang lain maka balaslah penghormatan. Arti dari salam apa? Semoga keberkahan dan rahmat Allah tercurah padamu. Oke, itu yang salam. Kemudian kalau yang tolong-menolong, tolong-menolong itu adalah sikap tolong-menolong dalam hal kebaikan. Ya, yang mana tolong-menolong ini termasuk salah satu perintah dari Allah, ya, sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Ya. Tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan. Contoh misalnya, ada teman kalian yang mau mencuri, ya, kemudian dia minta tolong kepada kalian. Kira-kira kalian bantu nggak? Kenapa? Itu tolong dalam hal kejahatan atau kejelekan yang tidak diperbolehkan. Walaupun katanya tolong-menolong, tapi niatnya untuk mencuri, untuk rampok dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan. Kemudian tolong-menolong yang diperbolehkan itu bagaimana? Tolong-menolong yang diperbolehkan itu misalnya ada teman kalian yang sedang susah misalnya. Contoh, Mas Dawala misalnya, contohnya Mas Dawala sedang naik sepeda ontel tengah jalan, tengah jalan balik bos, balik bocor, ketemu Mas Kahfi. Kira-kira Mas Kahfi tolong dia kurang? Benar ditolong. Nah, ketika Mas Dawala petik bocor terus ditolong Mas Kahfi, itu adalah kalau menolong kehidupan boleh. Bahkan itu menjadi perintah Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah munafik. Munafik itu apa? Berpura-pura. Di hatinya itu bilang tidak, tapi mulutnya bilang iya. Bahasanya seperti itu. Contohnya bagaimana? Ada yang bisa berikan contohnya? Apa? Gimana? Contohnya ya, contoh misalnya ketika Mas Kahfi misalnya Mas Kahfi janjian karo Mas Hermi besok itu ke layangan misalnya janji loh. Tapi ternyata apa? Ketika sudah sore Mas Hermi siap berlayangan ternyata Mas Kahfi malah bulan dewe lah. Itu namanya orang kafir. Ini janji dewe tapi tidak sebagaimana ciri-cirinya kan ada tiga. Kalau satu apabila berkata dia berdusta atau berbohong. Yang kedua dia berjanji tapi mengingkarinya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah apabila dipercaya dia jangan. Misalnya bisa dipercaya dia anak itu misalnya di sini ada bendera kelasnya enggak? Misalnya kalau ada bendera kelasnya itu kan yang bekas untuk kegiatan di kelas itu misalnya di amanah itu adalah Mas Azhar misalnya yang manai untuk menjadi bendahara kelas. Tapi ketika kalian bayar cash ke Mas Azhar ternyata dibidik jajan diri. Nah itu namanya dipercaya dia anak itu seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, Pak Guru akan membuat kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Bagi menjadi 3 kelompok. Nanti silakan berhitung mulai dari 1 sampai 3.
yang satu dulu tunjuk ya. Nanti dihitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iya. Mulai dari mas. Ngasih dulu. 2, 1, 3, 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Nah, tadi yang dapat angka 1 silakan angkat tangan dulu. Yang dapat angka 1 silakan. Perhatikan, nanti yang dapat angka 1 silakan nanti berkumpul di sini ya. Yang angka 2 silakan angkat tangan dulu angka 2. Nah. Yang dapat angka 2 nanti berkumpul di tengah sini. Nah. Kemudian yang dapat angka 3 menahan angka 3. Nah, berkumpulnya di sebelah sini. Siap? Oke, silakan kalian membuat kelompok, tasnya ditinggal saja. Yang dapat angka 1 silakan taruh di sini. 2 di tengah, 3 di sebelah sini. Kalau sudah membuat kelompok, tugasnya adalah nanti yang kelompok 1 bahas tentang yang dari salam. Yang kelompok 2 itu pengertian tolong menolong. Ya, pengertian tolong menolong. Yang ketiga itu nanti tentang ciri-ciri orang. Ini Pak dulu, Pak baca dulu. Tapi tangannya kira Bisa? Silakan kalian kerjakan dulu. Pak dulu kasih waktu 15 menit, silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Oke, 1 menit lagi. Kalau sudah selesai, silakan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari yang kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Lalu yang lain dengarkan. Dengarkan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 1. Jelaskan pengertian dari salam. Ucapkan yang menunjukkan doa dan kebaikan kepada orang lain. Ya. Pengertian dari salam itu adalah apa tadi Mas? Ucapan yang menunjukkan doa dan kebaikan kepada orang lain. ucapan yang menunjukkan kebaikan dan doa kepada orang lain. Itu adalah pengertian dari salam. Betul ya? Kasih tepuk tangan dulu ya kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Kenalan dulu namanya siapa? Perkenalan, nama saya Kapit dari kelompok 2. Jelaskan pengertian
berdusta ketika berjanji dia mengingkari dan apabila dipercaya dia anak kita jalan sendiri orang benar ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk yang keempat. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ini ada asesmen formatif yang harus kalian kerjakan lagi. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan. Perwakilan saja, ya, perwakilan saja. Jadi masing-masing pilih satu soal. Soalnya ada dua. Pas nanti masing-masing kelompok ada satu-satu mengerjakannya. Nah, silakan nanti menentukan siapa yang maju ke depan. Gantian ya. Sudah menentukan siapa yang maju? Sudah? Oke. Sudah siap? Silakan perwakilan satu kelompok satu orang maju ke depan, mulai dari kelompok satu terlebih dahulu. Dari ketiga soal ini mau pilih soal yang mana? Yang paling atas. Oke. Apa? Kamu pilih yang di atas ini. Mana? Silakan. Dari dua soal ini mau pilih soal yang benar. Yang kedua. Oke. Dan silakan dipilih di atasnya itu. Oke, silakan kembali ke tempat. Yang kelompok 3. Ya, berarti nggak ada pilihannya ya. Itu silakan cek. Ya, oke, silakan kembali ke tempat. 3 soal sudah terjawab. Akan kita lihat apakah jawaban dari masing-masing kelompok itu benar apa salah. Kita hitung 1, 2, 3. Oh ya, benar semua, kasih tepuk tangan. Saya kira itu ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang apa tadi? Tentang Al-Quran Soleh, mempelajari 3 hal, ada salam, tolong, dan apa satu lagi apa? Dan ciri-ciri orang Islam. Sebelum guru akhirnya ada motivasi buat kalian. Perhatikan di depan. Motivasinya apa? Pilihlah teman-temanmu dengan hati-hati. Rencanakan masa depanmu dengan tujuan dan visi kehidupan. Nah, ketika kalian memilih teman itu jangan asal pilih teman. Karena apa? Karena teman itu berpengaruh buat masa depan kalian. Kalau kalian salah pilih teman, kemungkinan besar masa depan kalian juga akan ya. Kemungkinan masa depan kalian kalau kalian salah pilih teman mungkin tidak akan sukses apa yang kalian cita-citakan di depan. Ya, maka mulai dari sekarang tentukan masa depan kalian jadi apa dibutuhkan. Dia cari teman yang baik sesuai dengan circle kalian. Ya, tentunya dalam menjalani kehidupan jangan lupakan dengan keimanan yang kita beribadah kepada Allah. Itu ya. Oke. Untuk kalian yang selanjutnya di depan kita akan mempelajari tentang contoh-contohnya. Ya. Contoh salam bagaimana, salam yang boleh dijawab yang mana, salam yang tidak boleh dijawab bagaimana. Kemudian contoh dari salam yang boleh dilakukan dalam kebaikan, yang tidak boleh dilakukan dalam kejahatan itu seperti apa dan seterusnya.
kita pelajari di materi ke depan. Silakan nanti kalian cari di internet, baik di Google, di TikTok dan lain sebagainya. Kalau ada berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di depan, nanti akan kita diskusikan bersama ketika pembelajaran. Saya kira itu dari Pak Guru. Silakan ketua kelasnya dibikin untuk berdoa.